Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, segala puji syukur untuk Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta, yang memudahkan kita di masa ini mendapatkan pengajaran ilmu dan hikmah secara online jarak jauh. Yang kedua, doa sholawat serta salam kesejahteraan untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa penuntut ilmu anatomi tubuh manusia yang saya cintai, dimanapun Anda berada, pada video berikut merupakan rekaman kuliah tamu untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya tahun 2020 pada tanggal 14 April dengan topik anatomi kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk Anda sebagai bekal memberikan kebaikan kelak untuk seluruh manusia, dan untuk saya sebagai bekal amal kebaikan untuk kehidupan sesudah mati, insyaallah. Baiklah, kita akan melangkah pada pembahasan lebih lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas, saudara-saudara? Jelas dong. Baik, saudara-saudara. Ini adalah pandangan jantung dari arah toraks ketika dia dibuka. Semacam ini, ya. Ketika Anda membuka jantung pertama kali dari depan dinding dada, jantung tidak terlihat secara langsung, tetapi dia dibungkus dalam sebuah bungkusan yang sangat kuat dari jaringan ikat fibrosa, ya, dimana dengan adanya pembungkus jantung ini, jantung ketika dia berdenyut, dia tidak akan bergeser ke sana kemari. Ya, Anda bisa melihat ini adalah pembungkus jantung. Karena yang ini tadi adalah pembungkus paru-paru yang kita sebut sebagai pleura. Ya, kita ingat tadi pleura itu ada dua, pleura parietalis dan pembungkus pleura parietalis itu kemudian di pangkalnya dia akan membelok untuk kembali membungkus paru-paru sebagai pleura visceralis. Di daerah hilumnya dia akan membelok hilum, di daerah jalan masuk dari paru-paru. Kemudian hal yang sama juga ada kita dapatkan pada organ jantung, di mana jantung ini dia terbungkus dalam sebuah jaringan yang sangat kuat, jaringan ikat fibrosa yang kita sebut sebagai perikardium. Perikardium, pembungkus yang mengelilingi kardium, jantung, ya, perikardium. Dengan adanya perikardium ini, saudara-saudara, maka jantung terfiksasi, ya, terikat, tidak kemana-mana, tidak bisa jalan ke sana kemari ketika dia berdenyut, tapi dia tetap dalam bungkusnya, yang mana bungkus ini terikat kuat, ya, terfiksasi dengan jaringan sekelilingnya. Ya. Nah, ini adalah perikardium. Kalau kita buka perikardium ini, saudara, nah, ini akan tampak sekali. Perikardium, ketika kita buka permukaan sebelah luarnya, itu baru akan tampak jaringan organ jantung. Ya. Sementara perikardium ini, itu yang bagian luar, itu dia terikat, mengikatkan dirinya sebagai jangkar, ya, sebagai mengancorkan dirinya, menjangkarkan, mengingatkan dirinya pada struktur di sekelilingnya. Dalam kasus ini perikardium yang bagian luar dia mengingatkan dirinya pada jaringan diafragma, jaringan otot diafragma di bawahnya. Sebagaimana tadi, kalau paru-paru ada dua jenis, pleura
parietale dan viscerale. Demikian juga dengan jantung. Jantung pembungkusnya juga ada dua jenis, yakni perikardium parietale yang mengikatkan dirinya pada organ-organ di sekelilingnya, perikardium parietale. Kemudian perikardium parietale, kemudian dia akan kembali perikardium parietale ini untuk membungkus jantung. Coba di parameter suara dikecilkan suaranya, dimutkan. Sudah? Oke. Jadi perikardium ini akan Halo, suara saya bisa didengar? Kedengaran, Dok. Oke. Kedengaran, Dok. Ya. Jadi perikardium ini kemudian dia akan membelok kembali untuk membungkus jantung sebagai perikardium viscerale. Ya. Jadi ada dua perikardium, perikardium parietale yang membungkus jantung di sebelah luar. Kemudian perikardium ini dia akan melekat kuat di daerah sekitar aorta, bronchus pulmonalis, vena cava superior ini untuk kembali membungkus jantung secara lebih intim, ya, secara lebih dekat dengan jaringan jantung itu sendiri yang kita sebut sebagai perikardium viscerale. Jadi identik dengan pleura. Kalau pleura tadi pleura parietalis, kemudian dia akan pada daerah hilum, pada daerah tempat masuknya bronkus dan pembuluh darah ke paru-paru ini, dia akan masuk untuk membungkus paru-paru sebagai pleura viscerale. Ini juga sama. Ini jantung, pleura perikardium akan membungkus, pleura parietale akan membungkus jantung lebih intim sebagai sebagai perikardium viscerale yang membungkus jantung serta lemak-lemak jantung. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini ada tampak jantung. Ini bersih ini ya. Biasanya kalau kita lihat lagi biasanya banyak ditutupi lemak juga beberapa kasus perikardium parietale ini, viscerale ini terbungkus dengan lemak juga. Sehingga terbentuklah ruang yang potensi antara perikardium viscerale yang melekat intim dengan organ jantung dengan perikardium parietale yang melekat dengan organ-organ di sekitarnya dalam bentuk jaringan ikat kuat, misalnya dengan diafragma, ya, yang melekat pada diafragma. Terbentuklah ruangan yang kita sebut sebagai cavum pericardii, cavum pericardii atau pericardial cave, ya, cavum pericardium. Kemudian saudara-saudara, karena ini sifatnya rongga yang rongga yang potensi, jadi dalam kondisi normal dia hanya terisi oleh cairan perikardium, ya, cairan perikardium, ya, sebagai pelumas, ya, pelumas lubrikan bagi jantung, organ jantung ketika dia berdenyut, dia tidak akan menimbulkan gesekan dengan perikardium parietale. Sama dengan pada pleura, ketika dia berdenyut, ketika dia mengembang mengempis, maka perikardium viscerale akan dengan semut, dengan lancar akan sliding terhadap perikardium parietale dengan mulusnya. Kalau terjadi satu dan lain hal, misalnya keradangan, misalnya terjadi perikarditis, ya, atau kalau di sini kali di jaringan paru-paru pleuritis, ya, mungkin karena terlalu banyak merokok, mungkin karena penyakit kronis seperti TBC, ya, cough pulmonum, tapi sama dengan ini, kalau terjadi perikarditis, maka jaringan perikardium akan kehilangan kapasitasnya untuk mengurangi friksi dengan perikardium visceral. Sehingga ketika dia berdenyut, jantung berdenyut, dia akan mengeluarkan getaran suara friksi, ya, friction rub, ya, gesekan
antara yang terjadi pada saat jantung berdenyut. Ya, bisa jadi. Dan sesuai dengan irama jantung. Ketika jantung berdenyut, Anda bisa mendengar suara krik, krak, 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 semacam itu. Sama dengan friction rub pada pleuritis. Ketika terjadi radang pada pleura, Anda bisa mendengar suara gesekan pada saat terjadinya paru mengembang-mengembus. Friction rub juga Anda bisa mendengarkan pakai stetoskop. Ya. Saudara, kemudian saudara di sini ada ruang rongga potensial, saudara, yang mana rongga potensial ini memberikan celah, yang merupakan suatu celah yang dibentuk akibat adanya rongga yang ada pada akar-akar aorta, terus pulmonar, akar-akar pembuluh darah yang keluar dari jantung di sini. Di sini ada sinus transversus perikardik. Sinus transversus perikardik. Jadi seakan-akan kalau misalnya tangan Anda masukkan ke dalam trunkus pulmonalis di sini, maka Anda bisa merasakan tangan Anda akan keluar di sisi antara vena cava superior dengan aorta. Jadi ini biasanya digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan fiksasi pada operasi-operasi bedah jantung. Maka seorang dokter bedah bisa memasukkan tangannya ke belakang dari sinus, di belakang dari trunkus pulmonalis ini, yang kita sebut sebagai sinus transversus, rongga yang sifatnya transversal, menyilang di belakang dua arteri ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau Anda bayangkan ini adalah aorta. Aorta ini bentuknya seperti huruf U yang ke belakang, ke bawah membentuk sebuah arcus aorta. Nah, di belakang dari trunkus pulmonalis dan di depan dari aorta descendens yang turun ke bawah ini, maka Anda bisa meraba jari Anda berada dalam sebuah ruangan yang kita sebut sebagai sinus transversus perikardik. Kemudian saudara-saudara, itu adalah pemandangan jantung ketika dia belum dikeluarkan dari dikeluarkan dari rongga dada. Kemudian dari pemandangan juga Anda bisa melihat di sini ada sebagian besar permukaan anterior dari jantung itu dibentuk oleh jantung kanan. Ya, jantung kanan. Di mana jantung kanan terdiri dari dua, ada atrium kanan dan ventricle kanan, ventricle dextra. Atrium dextra, ventricle dextra. Sebagian besar dibentuk oleh jantung kanan. Sementara jantung kiri itu membentuk sebagian besar dari posterior. Dari mana taunya anterior ventricle kanan, ventricle kiri? Dari ini. Ini ada sulcus coronarius, ya, celah yang digunakan oleh arteri coronarius, ya, di mana ini merupakan pembatas antara ventricle kanan dengan ventricle kiri. Ini batasnya adalah batas septum sulcus interventricularis, ya. Sulcus interventricularis, ya. Sebuah celah parit, ya, yang membagi ventricle menjadi dua, kanan dan kiri. Disinilah jantung kanan itu menempati sebagian besar permukaan anterior dari jantung. Kemudian kita juga bisa melihat bagian dari jantung yang kita sebut sebagai auricula dextra dari atrium dextra. Ya, ini karena bentuknya seperti kuping, maka kita sebut sebagai daun telinga, maka kita sebut sebagai auricula dextra. Auricula dextra, cordis dextra. Auricula cordis dextra. Ini jadi auricula cordis dextra atau auricula dextra cordis. Cordis jantung, auricula daun telinga. Dextra adalah kanan. Kemudian saudara, di tampak yang kecil ini merupakan auricula sinistra. Auricula miliknya atrium sinistra, atrium kiri. Kecil. Jadi ini merupakan penjuluran dari ruangan atrium kanan yang akan menjulur ke arah anterior. Ini juga demikian, menjulur ke arah anterior.
Kemudian saudara kami nanti ke slide human anatomy. Setelah terbuka saudara, maka kita bisa melihat bahwasanya jantung ini berada di tengah-tengah dari dua organ paru-paru, ya, lobus kiri dan lobus kanan dari paru. Nah, ruang yang ditempati oleh jantung inilah yang kita sebut sebagai media finum. Media finum, ya, media ini tengah-tengah, ya, medias finum. Ruangan di tengah-tengah di antara dua lobus, paru-paru, dua organ paru-paru kiri dan kanan. Kita sebut sebagai medias finum. Kita juga bisa melihat karena jantung ini cenderung ke arah kiri, ya, sebenarnya, ya, menempati banyak tempat di volume sinistra, maka bisa kita katakan volume sinistra ini lebih sedikit, lebih kecil daripada volume paru-paru kanan. Ya. Kemungkinan sekitar 3/4, ya, 1/4. Ya. Dia berkurang sekitar 1/4. Ya. Volume dari paru-paru kiri sekitar lebih kecil 1/4 daripada volume paru-paru kanan. Volume paru-paru kanan. Sudah kita hilangkan, tekan tambah semacam ini. Tambah semacam ini. Sementara paru-paru kanan itu lebih luas, ya, lebih luas daripada paru-paru kiri. Dan Anda bisa melihat karena pandangan jantung semacam ini, dia lebih banyak di arah kiri, maka trakea pun ketika dia mencabangkan bronkus kiri maupun kanan, yang kiri dia terletak lebih horizontal daripada yang kanan. Anda bisa melihat yang kiri lebih horizontal daripada yang kanan. Ya, yang kiri lebih horizontal, ini pandangan dari arah belakangnya. Yang kiri lebih horizontal daripada yang kanan. Mengapa yang kiri lebih horizontal? Karena ada jantung di belakangnya, di bawahnya. Karena itulah saudara, ketika ada benda asing jatuh, mungkin kacang, Anda tengah-tengah makan kacang, tersedak dan sebagainya, dia akan lebih banyak jatuh ke arah kanan, lobus paru sebelah kanan. Sementara sebelah kiri dia lebih horizontal dan akibatnya dia lebih sempit permukaannya. Karena di sana ada jantung, terdesak oleh pertumbuhan jantung. Dia lebih horizontal dan lebih sedikit. Sementara kemiringan yang lebih banyak, misalnya apa tadi, kacang atau kecambah yang tersedak ke dalam saluran trakea akan lebih banyak jatuh ke arah sebelah kanan. Kemudian saudara-saudara, kita lihat juga dari sini, kita buka. Ini pandangan jantung tadi, ini tadi auricula tadi yang kita lihat, atrium kanan, ventricle kanan, ini atrium kiri. Kemudian ini adalah vena cava superior, di mana pembuluh darah mendapatkan asupan darah dari kepala dan ekstremitas superior, sementara vena cava inferior dia mendapatkan suplai darah dari kaki, perut, dan organ-organ di bawahnya. Dengan dua pembuluh darah besar ini, maka darah akan memasuki ruangan jantung atrium kanan. Baik, kita ganti lagi. Ganti gambar yang tadi. Ya. Kalau kita buka gambar ini, saudara. Oke. Ya, ini adalah pandangan jantung dari belakang, dari bawah. Ini kantong perikardium tadi. Bukan perikardium. Ini kita sebutkan tadi sinus transversus perikardium tadi sudah. Yang ini ada dua sinus, ada sinus transversus, ada sinus oblik. Silakan Anda cari sendiri sinus oblikus
ini, sinus yang miring misalnya ya. Oblik ini berarti bermakna miring. Ya. Oblik ini batasnya apa-apa saja, transversus batas-batasnya apa saja. Saya akan tunjukkan gambaran dari ini. Ini adalah gambaran jantung dari arah atrium kanan, saudara-saudara. Anda bisa melihat ini dari arah atrium kanan. Kita bisa melihat permukaan otot-otot jantung yang lebih smooth, lebih mulus di daerah mediumnya ya. Jadi ini perhatikan ini atrium dan ventricle kanannya. Ya. Ini atrium kanan, sementara yang ini permukaan dari ventricle kanan ya. Kita jelaskan dulu jantung sebelah kanan. Anda bisa melihat di sini saudara-saudara ada, sudah saya jelaskan tadi, ada vena cava superior. Kemudian di sini ada tempat lipatan perikardium, perkatan perikardium melipat ke arah perikardium parietal viscerale. Kemudian di sini ada vena cava inferior. Vena cava inferior ini kemudian dia akan menyalurkan isinya ke dalam atrium kanan. Sebelum dia memberikan suplai darah ke atrium kanan, dia juga diberikan pembatas yang disebut sebagai valvula vena cava inferior, itu yang disebut sebagai valvula Eustachius ya, valvula Eustachius. Bedakan dengan tuba Eustachius tadi ya. Kalau tuba Eustachius itu saluran yang menghubungkan antara nasofaring dengan rongga telinga tengah. Kalau ini valvula, katup. Valvula adalah katup. Katup vena cava inferior. Katup vena cava inferior. Apa fungsi katup ini? Fungsi katup ini mencegah regurgitasi darah yang ada di permukaan bagian bawah dari atrium itu untuk tumpah masuk kembali ke dalam vena cava inferior. Kita saksikan lagi-lagi penciptaan yang sangat hebat dari organ jantung ini, bukti penciptaan. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada fossa ovalis. Ya. Fossa ovalis ini lekuan seperti dataran rendah dengan adanya bukit berbentuk U atau U nanti ini ya, yang kita sebut sebagai limbus fossa ovalis. Ya. Limbus fossa ovalis dan ini adalah fossa ovalis. Dulu pada saat Anda berada di dalam janin, sebelum lahir, fossa ovalis ini merupakan katup ya. Dia merupakan katup yang potensial, bukan katup. Jadi bukan potensial. Jadi dia merupakan katup, ada rongga celah yang terbentuk sehingga menghubungkan atrium kanan di sini dengan atrium kiri. Ya, dia itu dulunya merupakan katup. Ada celah di balik limbus fossa ovalis ini. Jadi pada saat di zaman janin, zaman kita masih dalam janin, darah ini bercampur dari atrium kanan menuju ke atrium kiri melalui lubang kecil yang kita sebut sebagai foramen ovalis. Foramen, lubang. Ketika lahir, maka foramen ini akan menutup. Ya, ketika lahir, foramen ini akan menutup akibat banjir darah di sebelah kiri, atrium kiri. Ketika di sana banjir darah, maka dia akan menutup valvula ovalis ini untuk menutup celah yang terbentuk sehingga tidak ada lagi di masa dewasa hubungan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Sisa dari foramen itu kelak akan menjadi fossa ovalis. Ya, sisa dari foramen itu, lubang itu, foramen ovalis itu akan menjadi fossa ovalis. Ya. Kenapa harus terjadi kebocoran di zaman janin? Itu pembahasannya lebih kompleks karena kita tahu bahwasanya pada janin paru-paru belum berkembang. Paru-paru belum berkembang. Sementara atrium kiri adalah
dia menerima darah dari paru-paru. Karena belum ada darah dari paru-paru, maka untuk mendapatkan suplai oksigen, maka atrium kanan, darah dari atrium kanan akan langsung memasuki atrium kiri, ya. Karena atrium kiri belum banyak darah yang masuk ke dalam atrium kiri. Lagi-lagi merupakan desain yang sangat canggih dari bukti keberadaan pencipta alam semesta ini. Kemudian saudara-saudara, di atrium kanan ini kita juga bisa melihat bersebelahan dengan valvula Eustachius ada valvula sinus coronarius, katup sinus coronarius. Apa itu sinus coronarius? Sinus coronarius adalah muara dari vena-vena koroneria, ya, vena-vena koroneria. Kalau kita kembali ke gambar di atas, nah ini adalah arteri koroner. Ya. Apa itu arteri koroner? Arteri koroner adalah arteri yang memberikan vaskularisasi untuk jantung itu sendiri. Kita tahu jantung fungsinya memberikan vaskularisasi untuk organ-organ seluruh tubuh. Sebelum dia memberikan vaskularisasi kepada seluruh tubuh, dia juga perlu makan dulu. Dia perlu sarapan dulu. Ya. Maka cabang pertama dari jantung adalah arteri koronarius. Ya. Dia perlu makan dulu sebelum memberi makan yang lainnya. Ya. Nah, arteri-arteri ini pada ujung akhirnya nanti dia akan kembali ke jantung sebagai arteri vena-vena koronarius. Ya. Vena-vena koronarius ini nantinya akan bermuara menjadi sinus koronarius yang berwarna biru. Berwarna biru ya. Jadi vena-vena tadi, sungai-sungai kecil ini tadi akan kembali ke jantung dan bermuara dalam sebuah sungai besar yang namanya sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini dia akan bermuara dekat dengan vena cava inferior. Ini vena cava inferior, pemandangan dari arah bawah. Maka ini adalah gambarannya semacam ini. Ya, ini vena cava inferior di sini, dia akan bermuara padanya sinus coronarius. Lubangnya kita sebut sebagai ostium. Lubang sinus coronarius. Valvulanya kita sebut sebagai valvula sinus coronari dari Tebesius. Orang Yunani. Eustachius, orang Yunani juga. Ya. Dan kita lihat yang namanya katup itu selalu menghadang jalannya darah, jangan sampai tumpah ke bawah. Nah, ini lihat. Ini merupakan desain yang sangat canggih. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat beberapa serabut-serabut otot dari atrium yang enggak begitu tebal, tapi tampak di sini serabut-serabutnya yang berfungsi untuk memberikan kontraksi sedikit dari masuknya darah menuju ventrikel. Ya, masuknya darah menujunya sekitar 20-30% darah yang masuk ke ventrikel itu akibat kontraksi atrium. Sisanya 70% masuknya darah ke dalam ventrikel itu disebabkan oleh hisapan ventrikel, bukan kontraksi atrium. Kontraksi atrium berkontribusi sekitar 20-30%. Kemudian dari situ kita bisa melihat dia akan berubah, darah akan memasuki ventrikel kanan setelah dia melewati katup atrioventrikel, ya, katup AV atau lebih terkenal disebut trikuspid. Kalau sebelah kanan katupnya ada 3, kita sebagai trikuspid. Kalau yang sebelah kiri 2, katup bikuspid, yang namanya lebih dikenal dengan nama mitral. Kalau yang kanan trikuspid, 3 kuspid, 3 daun katup. Kemudian kita akan masuk ke ruangan kanan yang kita sebut ventricle kanan. Kita bisa melihat sini pemandangan ventricle kanan. Tadinya katup AV ini dari arah atrium semacam ini. Ternyata begitu kita lihat dari pandangan sebelah kanan, sebelah ventricle, dia ternyata dipertahankan ujung-ujungnya oleh
muskulus, otot-otot yang kecil, ya, otot-otot yang kecil, yang kita sebut sebagai muskulus papillaris. Muskulus papillaris, dia dipertahankan pada saat dia jantung mengembang, maka muskulus papillaris ini ikut menarik katup ini supaya dia terbuka lebar ketika dia mengembang. Jantung mengembang, ya, jantung membesar atau jantung mengembang, itu muskulus papillaris ikut mempertahankan terbukanya katup. Anda bayangkan nanti ketika dia berkontraksi, ya, mengecil atau mengkerut, ya, jantung mengkerut, maka jantung ini maka katup muskulus papillaris ini pun mempunyai kontribusi mempertahankan katup ini supaya jangan sampai terlalu lepas ke arah atrium. Ya, ya, fungsinya kompleks, baik saat kontraksi maupun dilatasi jantung, saat sistole maupun diastole, dia mempertahankan supaya jantung tetap terbuka pada saat diastole dan mempertahankan supaya jantung tetap tertutup. Katup ini tertutup pada saat diastole. Ya, ini ada muskulus papillaris. Sementara yang ini, tali-tali yang kecil ini kita sebut sebagai chorda tendineae. Tendon-tendon yang sangat kecil yang menghubungkan antara muskulus papillaris di sini dengan katup di kuspit. Ya. Karena kuspitnya ada 3, maka muskulus papillaris umum ada 3. Di sini ada muskulus papillaris anterior, karena dia berada di permukaan depan dari jantung. Kemudian yang di belakang sana muskulus papillaris posterior, dia mempertahankan daun katup yang bagian belakang sana. Dan yang satu lebih superior, tapi karena dia menghadap ke arah septum, kita sebut sebagai musculus papillaris septalis. Ya, musculus papillaris septalis. 3 katup ini. Demikian saudara-saudara, ya. Kemudian setelah ventricle ini mengembang, maka dia ketika dia mengembang, dia akan menarik darah. Dia menarik darah baik dari arah atrium vena cava superior maupun vena cava inferior. Termasuk semuanya membanjiri ventricle kanan. Dan pula dia juga menarik darah dari arah trunkus pulmonalis di sini. Dia juga menarik darah, menghisap darah dari arah trunkus pulmonalis. Tapi karena di sini ada bentukan struktur katup yang kita sebagai katup trunkus pulmonalis, dan bentuk strukturnya dia menghalang-halangi, dia konveks, ya, konkav menuju menghalang-halangi darah dari arah atrium, dari arah trunkus pulmonalis, sehingga hisapan dari ventricle ini itu tidak bisa masuk darah dari arah trunkus pulmonalis, karena dia harus membentur katup trunkus pulmonalis ini. Jadi pada saat jantung berdilatasi, dia hanya bisa menghisap darah dari arah vena cava superior, inferior, tapi tidak bisa menghisap darah dari arah trunkus pulmonalis. Ya, hal yang berbeda terjadi ketika jantung melakukan fungsi kontraksi. Ketika dia berkontraksi, maka dinding jantung akan menebal, mendekati ventricle, dinding ventricle masuk ke arah dalam semua. Dan pada saat yang sama, volumenya akan mengecil. Volume mengecil ini akan meningkatkan tekanan intraventricle, menekan tekanan di dalam jantung, sehingga apa yang terjadi? Katup di sini akan ikut keluar bersama dengan keluarnya darah menuju ke arah atrium. Akan tapi begitu katup AV ini akan tersingkap ke arah atrium, dia dipertahankan oleh musculus papillaris yang ikut masuk ke dalam supaya katup AV ini tidak tersingkap, tidak mengarah, tidak tersingkap ke arah atrium, ya. Sehingga pada saat jantung berkontraksi, katup AV akan tertutup, sementara katup trunkus pulmonalis akan terbuka. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa Anda pahami bagaimana kapan tertutup terbukanya katup
jantung ini. Ya, jadi pada saat terjadinya sistol, kontraksi jantung, maka katup ini akan menutup, katup AV menutup, dan katup bronkus pulmonalis akan terbuka. Penutupan ini akan menimbulkan suara jantung pertama. Loop. Nah, Anda pernah menggunakan stetoskop di dalam dada, Anda bisa mendengar suara jantungnya dari luar. Anda biasanya mendengar sebagai suara duk, ya. Suara jantung pertama, suara jantung kedua. Nah, suara jantung pertama diakibatkan penutupan katup AV. Ya. Kemudian suara jantung kedua diakibatkan penutupan katup pulmoner. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kemudian, saudara-saudara, kalau Anda sudah memahami jantung kanan, maka hal yang sama juga terjadi pada jantung kiri. Ini jantung kiri. Ya. Jantung kiri kita bisa melihat di sini, ini adalah ventricle kiri. Ya. Ventricle kiri lebih tebal daripada ventricle kanan, karena ventricle kanan lebih tebal daripada ototnya atrium, tapi jauh lebih tebal ventricle kanan. Karena ventricle kanan dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi beban yang harus dia hadapi lebih banyak. Masalah hidupnya lebih banyak daripada ventricle kanan, sehingga dia pun lebih kuat dalam memompa darahnya. Ya. Bagaimana Anda juga kalau semakin banyak cobaan hidup Anda, maka biasanya Anda akan semakin kuat. Karena itu orang-orang yang banyak masalah, ya, gampang sumpah, gampang sedih, itu jangan terlalu sedih, karena itu untuk menempa dirinya supaya menjadi lebih kuat. Baik, kemudian saudara-saudara, ini adalah atrium ventricle kiri tadi. Ini adalah sinus coronarius tadi yang kita bahas tadi, di mana dia akan bermuara pada vena cava inferior. Dan kita juga bisa melihat yang ventricle kiri ini hanya dua katupnya, ya, hanya dua katupnya, yakni katup yang posterior dan yang anterior. Karena itu muskulus papilarisnya pun cuma dua, papilaris anterior dan posterior, ya, hanya dua juga, sesuai dengan jumlah katup pada AV kiri, yakni bicuspid. Ya. Sementara ini adalah pemandangan atrium kiri. Kita juga bisa melihat tadi bagaimana di sana ada fossa ovalis, di sini juga tampak fossa ovalis, ya. Dan bahkan kita sebut sebagai di sini valvula foraminis ovalis, sama saja fossa ovalis atau olympus fossa ovalis di bagian tepinya sama saja. Kemudian kita ini coba saya ingin coba saudara-saudara Anda jawab, ini kira-kira jantung dalam posisi sistol apa diastol? Sistol. Diastol. Diastol. Diastol, ya. Diastol, ya. Diastol yakni pada saat jantung sedang menghisap darah dari vena cava superior inferior, atau kalau yang kiri dia sedang menghisap darah dari vena pulmonalis. Ya, ini adalah pada saat diastol, fase jantung menyedot. Ya, diastol, sedot, ya. Dan pada saat menyedot ini, katup pulmonal dan katup aorta tertutup. Ya. Tertutup karena apa? Karena darah dari aorta maupun pulmonal berusaha untuk memasuki ventricle. Tapi karena bentuk katupnya menghalang-halangi dua katup, aliran darah ini, maka katup ini pun tertutup. Ini pada saat diastol semacam ini, nanti pada saat sistol, ketika jantung disemprotkan, maka kata semakin. Nah, Anda bisa melihat bagaimana katup AV ini dia hendak tersingkap ke arah atrium, tapi dia dipegangi oleh katup musculus papillaris di bawah sana supaya tidak tersingkap ke arah atrium.
Kalau muskulus papilaris tadi mengalami disfungsi, anggaplah misalnya terjadi putus di chorda tendinianya, maka tentu saja katup ini akan terbuka, tersingkap ke arah atrium, sehingga darah yang mestinya diejeksikan melalui aorta maupun pulmonal ini, itu malah kembali ke atrium. Nah, yang kita sebut sebagai katupnya bocor. Katup bocor. Katup bocor bisa semacam ini, yakni terjadinya insufisiensi, reflux, ya reflux. Mestinya jantung ini, mestinya darah ini keluar ke aorta, ke aorta maupun trunkus pulmonalis pada saat sistole, tapi malah bocor ke arah atrium. Ya. Kita sebut sebagai reflux. Kondisi katupnya sendiri kita sebut sebagai insufisiensi katup, yakni mestinya nutup tapi malah terbuka, insufisiensi. Ya. Atau terjadi pula misalnya mestinya ini terbuka dengan lebar, katup trunkus pulmonalis ini atau katup aorta ini mestinya terbuka lebar karena adanya proses keradangan di ujung-ujung dari katup ini, mungkin karena penyakit-penyakit demam rematik, maka mestinya terbuka lebar malah tidak terbuka lebar, malah hanya menyempit. Yang kita sebut sebagai stenosis. Ya, katupnya mengalami stenosis, penyempitan. Sehingga darah yang keluar dari aorta ini, menerobos katup aorta ini tidak tercapai dalam kondisi volume yang optimal karena terjadinya stenosis, penyempitan katup. Jadi kebalikan dengan insufisiensi tadi. Ya, insufisiensi ini katupnya mestinya bisa nutup tapi malah bocor. Kalau yang ini, ya kalau yang mestinya membuka tapi menyempit, itu kita sebagai stenosis. Ya, terjadinya penyempitan. Ini adalah jantung dalam kondisi sistolik. Ya. Jadi Anda bisa lihat ini sistolik semacam ini, jantung menyemprot. Ini suara jantung pertama. Duk, duk. Anda bisa bayangkan, saudara. Duk, duk. Nah, ya ini suara jantung kedua. Suara jantung pertama. Suara jantung pertama. Duk. Nah, duk. Nah, suara jantung kedua. Suara jantung pertama diakibatkan oleh penutupan katup AV. Suara jantung kedua diakibatkan penutupan katup aorta dan pulmonal. Kira-kira kalau Anda bayangkan, mana suara yang lebih keras diakibatkan? Penutupan katup AV atau penutupan katup aorta pulmonal? Aorta pulmonar. Ya, aorta pulmonal. Mengapa? Karena luas permukaannya lebih kecil daripada luas permukaan AV. Dan juga katupnya juga lebih tebal daripada katup AV. Sehingga suara yang dihasilkan pun lebih keras. Duh. Adapun penutupan katup AV itu lebih semut, sehingga lebih diistilahkan dalam buku teks loop. Suara jantung pertama itu loop. Suara jantung kedua itu duh. Loop. Duh. Loop. Karena jantung berdenyut dengan sangat ritmisnya. Dan ini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana aorta ataupun trunkus pulmonalis itu dipotong secara longitudinal. Kita bisa melihat katup aorta ini katup aorta ini mangkoknya terbuka ke arah aorta, ya, sehingga dia menghalang-halangi darah masuk ke dalam ventricle. Dan kita bisa melihat arteri koroner ini letaknya di belakang dari katup, ya, di belakang dari katup, sehingga pada saat sistole justru dia tidak mendapat asupan vaskularisasi. Jantung tidak mendapat asupan vaskularisasi pada saat sistole. Pada saat diastole, ketika darah kembali ke jantung, tapi tidak berhasil karena dia bertabrakan dengan katup ini, justru dia membanjiri arteri
koronaria pada saat diastul. Jadi pada saat diastul, arteri koronaria mendapatkan vaskularisasi, tapi tidak pada saat sistol. Oke, kita kembali ke screen yang lain. Ini adalah gambaran jantung tadi, mungkin sudah banyak yang kita pahami sudah. Kita lihat tadi, kalau jantung ini ya, jantung ini bentuknya seperti kerucut, ya. Kalau tadi ada basis, ada apex pada paru-paru, demikian juga dengan jantung. Jantung ini ujungnya, puncak kerucutnya ada di bagian bawah, lebih tepatnya ke arah anterior, superior, sinistra ya. Apexnya menuju atas, bawah, ke arah kiri. Anterior, inferior, sinistra. Sementara basisnya, ya, dasar dari kerucut itu mengarah ke arah atas, ya, superior, superior dan sebagainya. Semacam ini ya. Jadi dia menghadap, kerucutnya ujung jantung ini menuju ke arah anterior, inferior, sinistra, mengarah ke arah kiri. Ya. Kalau basisnya, alas dari kerucut itu ke arah kanan. Ya. Dan ini penting sekali saudara-saudara, nanti kalau saudara akan memahami tentang EKG ini, hal ini penting sekali untuk dipahami. Kemudian katup-katup ini sudah kita pahami. Ini tadi gambaran katup-katup. Untuk jantung cukup kita cukupkan. Kemudian kita akan masuk ke pembuluh darah. Tentu saja Anda tidak mungkin memahami sistem vaskuler ini dalam setengah atau 1 jam, tapi prinsip-prinsipnya adalah semacam ini. Jadi kita buka dulu. Mana yang paling bagus ya? Ini aja. Jadi percabangan pertama dari jantung ini kita buka dulu. Ini tulang apa, saudara-saudara? Sternum. Ini manibus sterni, sternum, proses videus. Jantung terletak di belakang tulang yang keras ini ya. Saya bentar. Kenapa? Halo? Baik, saya ulang kembali lagi. Jadi ini adalah cabang pertama dari jantung, bukan cabang pertama ya, pembuluh darah utama yang keluar dari jantung adalah aorta. Ya, aorta ini akan saya off-kan dulu speakernya. Baik. Tes. Halo? Ya, halo? Masuk dokter. Masuk ya? Masuk dokter. Jadi kita kembali lagi. Jadi cabang pertama adalah aorta. Baik, karena ada azan, saya stop dulu mic saya sebentar.
Oke, tes. Suara saya bisa masuk, saudara-saudara? Siap, bisa masuk deh. Oke. Tes. Ini slide-nya bisa bergerak? Belum ya? Belum bisa, Dok. Oke. Ini sudah bisa? Belum bisa, Dok. Bisa, Dok. Iya, bisa. Masih belum bisa. Ini adalah cabang pertama. Ini adalah pangkal aorta, ya, pangkal aorta. Saya hilangkan dulu jaringan paru-parunya. Coba mungkin Anda masih ingat apa cabang pertama dari aorta, pangkal aorta? Ada yang masih ingat tadi? Arteri koronaria. Ya, ingat sebelum memberi makan orang lain, Anda perlu memberi makan diri Anda terlebih dahulu. Ya. Cabang pertama dari aorta adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk jantung itu sendiri. Ini arteri koronaria. Ya. Arteri koronaria itu ada koroner untuk jantung kanan dan ada juga koroner untuk jantung kiri. Ya, kita buka trunkus pulmonaris ini supaya tidak menghalangi penglihatan. Ya, kita bisa melihat ini pangkal aorta. Ya, ini pangkal dari aorta. Pangkal pertama adalah arteri koronaria dextra dan yang selanjutnya yang satunya adalah arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria sinistra keluarnya dia lebih tepatnya dia berada di dalam sinus tadi ya, tidak kelihatan karena dia berada di balik dari trunkus pulmonalis. Dengan kata lain, dia berada terbenam di dasar dari sinus transversus perikardii tadi. Kalau Anda masih ingat jam-jam pertama perkuliahan tadi, ya. Dia tersembunyi di balik trunkus aorta yang kita hilangkan gambarannya ini tadi. Jadi arteri koronea dextra dia akan memberikan percabangan vaskularisasi darah untuk memberikan nutrisi dan oksigenasi bagi jaringan jantung kanan, jantung yang sebelah kanan. Ya. Kita bisa melihat di sini ada cabang-cabangnya, ada di sini ada conus branch, cabang konus. Untuk konus. Untuk konus. Konus apa maksudnya? Konus itu berarti maksudnya konusnya trunkus
pulmonalis di sini terbentuk semacam cone, semacam kerucut, dasar kerucutnya, conus pons. Ada lagi di sini arteri coronarias anterior ya, di sini. Kemudian dia akan melingkari, dia akan berada di antara auricula dextra dengan pangkal dari ventricle. Dia tertanam di belakang sana untuk memberikan percabangan-percabangannya. Ada yang percabangannya untuk atrium, ya, atrial branch, ya, rami biasanya disebut ramus atrial, ya, rami atrial. Ada yang untuk ventricle, rami ventricle, dextra dan sebagainya. Ini kita juga bisa melihat di sini dia akan memberikan cabang-cabang yang lebih besar lagi, arteri marginalis. Kenapa kok namanya arteri marginalis? Ya, karena dia berada di tepian jantung antara ketika dia tertanam di dalam dia berada di tepian jantung batas antara diafragma dengan permukaan inferior dari jantung. Makanya namanya rami marginalis, margo, tepi, ya. Merupakan cabang dari coronaria dextra. Sementara venanya tentu saja namanya adalah bisa sama tapi lebih dikenal sebagai vena cardiaca small atau parva. Vena cardiaca parva atau small cardiac vein. Kalau ada small, ada kecil, berarti nanti ada yang besar. Vena cardiaca magna. Biasanya ini. Nah, ini great cardiac atau vena cardiaca magna, magnus, magnificent kalau Anda ingat ya, magna. Kalau ini parva, kecil, small cardiac vein, ini great cardiac vein atau dalam bahasa Latin cardiaca magna, ini vena cardiaca parva. Kemudian itu adalah cabang yang untuk jantung kanan. Kemudian yang jantung kiri, dia akan memberikan percabang yang utama adalah LAD, left anterior descendant. Ya, yang kita sebagai LAD. Kemudian ini tersembunyi, kita hilangkan. Nah, ini adalah yang melingkar, circumflexa. Mudah-mudahan Anda bisa melihat di sini ya. Jadi pecah menjadi dua. Ini yang kiri ya, arteri koroner kiri. Ada yang ramus anterior descendant, yang lebih dikenal left anterior descendant, LAD. Kemudian cabang satunya rami circumflexa. Yang lebih dikenal kalau dalam link LCX, left circumflexa. Circum berarti melingkari, karena dia melingkari jantung. Left circumflexa, yang ini ya, yang ini LAD, left anterior descendant, atau bisa juga dikatakan interventricle, di antara dua ventricle. Sementara venanya adalah vena cardiaca magna. Dia akan menyusuri jantung bagian belakang sehingga nanti dia akan berubah menjadi sinus coronarius tadi, sehingga akan bermuara pada apa tadi? Sinus coronarius akan bermuara pada itu tadi, masih ingat? Sinus coronarius bermuara di sebelah sinus coronarius. Iya, valvula di sebelahnya dari sinus di sebelahnya dari vena cava inferior. Itu adalah cabang pertama dari aorta pangkal. Hanya itu saja yang diberikan cabang oleh aorta, kemudian dia akan melanjutkan diri menjadi arcus aorta. Arcus aorta. Kenapa namanya arcus? Ya, karena seperti arch, seperti busur, ya. Seperti busur. Anda tahu busur, dia akan melengkung, ya. Ya, ini adalah arcus aorta. Ya, cabang utama dari arcus aorta, Anda bisa melihat ada 3 yang utama. Ya, yang pertama adalah truncus brachiocephalic. Truncus
brachius sebalik. Kalau Anda mendengar istilah trunkus, berarti dia adalah gabungan dua arteri. Satu untuk brachio, ya, satu untuk tangan, dan sebalik untuk kepala. Trunkus, brachio, sebalik. Ini cabang pertama dari arcus aorta. Kemudian cabang kedua adalah ya arteri carotis communis. Jadi kalau pada kanan ini dia bergabung terlebih dahulu membentuk trunkus brachius sebalik, kalau yang kiri enggak, dia langsung carotis communis, dan yang satu lagi arteri subclavia. Subclavia yang nantinya akan berubah menjadi arteri brachialis untuk tangan. Arteri brachialis. Kalau ini subclavia. Ketika dia melewati pectoralis minor, otot pectoralis minor, kalau Anda masih ingat di blok muskuloskeletal, maka dia akan berubah nama menjadi arteri axillaris. Arteri axillaris. Sementara sebelumnya, sebelum dia melewati pectoralis minor, dia akan namanya masih menjadi subclavia. Kalau trunkus brachius sebalik, sama. Ini subclavianya pendek, ya. Kemudian setelah melewati tepi pectoralis minor, dia akan menjadi arteri axillaris, arteri ketiak. Sementara arteri carotis communis kanan, dia masih berada di dalam pecah ketika dia masih berada di awal-awal dari musculus scalenus. Kalau yang kiri, dia sudah pecah semenjak dari awalnya. Sama dengan arteri subclavia. Kemudian, saudara-saudara, arteri axillaris tadi, atau arteri ketiak tadi, axillaris. Arteri axillaris, ini ketiak. Kemudian dia akan berubah menjadi arteria, saya tahu? Arteri axillaris berubah nama menjadi apa? Ini blok muskuloskeletal. Kubiti. Arteri axillaris berubah nama menjadi apa? Tangan atas. Brachialis. Brachialis. Ya. Memang harus kuat hafalan Anda, saudara, ya. Tapi jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan, ya. Ini arteri brachialis. Arteri brachialis. Ya. Kemudian arteri brachialis ini akan berubah menjadi apa, saudara? Menjadi apa brachialis ini? Ya. Berubah menjadi apa? Masih ingat? Dari Radialis, radialis, dan Brachioradialis. Ulnaris. ulnaris. Ya. Dulu bingung, sekarang lupa, ya. Ini radialis, ini ulnaris. Setelah itu menjadi cabang-cabang yang lainnya lagi. Ya, kemudian akan menjadi, Anda pelajari sendiri, ya, menjadi arcus ini, itu, dan sebagainya. Kemudian arteri carotis communis. Ini adalah arteri carotis communis. Arteri carotis communis. Bisa melihat, saudara-saudara, arteri carotis communis, ya. Ini arteri carotis communis. Kenapa komunis? Karena dia masih umum. Dia akan pecah lagi menjadi dua. Nah, Anda bisa melihat ini. Coba tebak, pecah menjadi apa? Carotis communis ini. Carotis communis akan pecah menjadi dua. Nah, Anda bisa melihat ini, ya.
Ya, pecah menjadi 2. Coba tebak, pecah menjadi apa ini? Arteri Arteri karotis. Karotis, eksterna Arteri interna. karotis. Iya, arteri Eksterna. karotis interna dan eksterna. Eksterna nanti untuk eksterna wajah Anda. Ya, ini jadi ada facialis. Ya, yang berdenyut di mandibula Anda ini arteri facialis, ya, maksilaris dan sebagainya. Untuk wajah bagian luar. Ya. Cabang dari karotis eksternal. Ada lagi untuk arteri occipitalis untuk belakang kepala Anda. Kemudian ada lagi arteri auricularis untuk telinga. Ini untuk telinga. Tentu telinga bagian luar ya. Nah, ini untuk occipitalis untuk belakang kepala. Ini facialis tadi. Ya, kemudian yang terakhir menjadi temporalis superficialis ketika Anda bisa merasakan denyut di pelipis saudara-saudara. Itu cabang dari arteri karotis eksterna. Sementara yang karotis interna nanti akan masuk ke dalam apa ini? Ke dalam Cerebri. dasar, iya, ke dalam cerebri. Kita buka bagaimana dia masuk. Nah, ya. Anda bisa melihat saudara-saudara ini. Ya, ini kan karotis interna tadi. Dia akan menyusuri ya, dasar otak. Coba kita buka. Kita operasi, kita buka pembuluh darah ini. Otaknya kita hilangkan. Ini ya. Ini adalah karotis interna tadi. Ini adalah sinus cavernosusnya, sinus pembuluh darah vena. Dia akan membentuk circulus Willisi di dasar otak. Ini adalah karotis interna. Kemudian dia akan memberikan cabang, dia akan melingkar ke atas sana, membentuk sebagai arteri cerebri media. Arteri cerebri media. Ya, cerebri media. Dia juga akan memberikan cabang cerebral anterior, dan demikianlah, begitu bulatnya, begitu kompleksnya, sehingga Anda harus belajar sendiri, hafalkan sendiri apa itu circulus Willisi. Kemudian kita lanjut ke perut. Ini adalah jantung. Setelah dia memberikan arcus aorta tadi, dia akan turun menjadi aorta descendens, akan turun dan akan masuk ke dalam perut. Cabang pertama, Anda masih ingat saudara-saudara? Apa cabang pertama untuk organ digestif? Iya, mantap sekali. Truncus coeliacus. Siapapun yang menjawab, Anda pintar. Ya. Truncus coeliacus, apa saja cabangnya? Gastrika sinistra. Mesenterika superior. Mesenterika, oh masih bawah. Ini mesenterika di bawah. Mesenterika Arteri gastrika sinistra. Iya, mantap. Arteri gastrika sinistra ini ya. Terus ini apa ini? Arteri lienalis. Arteri lienalis. Yang ini? Hepatika communis. Itulah truncus coeliacus untuk perut. Ya. Kemudian ini mesenterika superior untuk usus bagian atas. Kemudian yang terakhir mesenterika inferior untuk usus bagian bawah dan sebagainya. Ya. Ini terus masuk ke ya. Ini tadi mesenterika inferior,
Setelah itu aorta yang tadinya berada dalam abdomen namanya aorta abdominis pecah menjadi dua, yakni iliaca communis. Iliaca communis. Ini tadi aorta abdominalis tadi pecah menjadi dua, arteria iliaca communis. Karena komunis pasti ini akan pecah lagi menjadi dua lagi. Apa ini? Iliaca eksterna dan iliaca Interna. Interna untuk organ-organ pelvis bagian dalam, eksterna untuk organ kaki nantinya menjadi iliaca eksterna untuk organ kaki. Coba saya ingin tahu, mungkin masih ingat, iliaca eksterna ini akan berubah menjadi arteri apa? Femoralis. Arteri femoralis, mantap. Kapan dia jadi arteri femoralis? Kapan? Ketika dia melewati apa itu? Apa itu? Ligamentum? Inguinal. Begitu melewati ligamentum lipat paha, maka berubah nama menjadi arteri femoralis. Ya. Terus arteri femoralis akan pecah menjadi dua. Ya. Akan pecah menjadi dua. Ya. Pecah menjadi dua. Arteri apa ini kira-kira, saudara? Saya masih ingat? Menjadi dua, yang ini. Kali ini apa ini? Tibialis. Iya, tibialis apa? Posterior. Belum. Apa ini? Menjadi arteri poplitea terlebih dahulu. Kemudian barulah setelah dia melewati lipat lutut poplitea tadi, baru dia pecah menjadi dua. Kira-kira ini apa? Arteri apa namanya? Tibial Posterior. Anda ingat, ini tulangnya loh ya. Ini apa ini? tibial Peroneus. Kalau ini tibialis posterior. Ini arteri fibularis. Karena ini kan tulang fibula di sini. Fibular. Ini tibialis posterior. Ya. Kalau ada tibialis posterior, mana anteriornya? Ini anteriornya. Setelah melewati poplitea, dia akan merupakan cabang ke depan. Arteri tibialis anterior. Tibialis anterior. Yang Anda rasakan di punggung kaki Anda. Itu tibialis anterior. Dia melewati sisi depan dari malleolus medialis. Anda bisa melihat di antara tendon-tendon ekstensor digitorum itu, Anda akan bisa merasakan denyut dari arteri tibialis anterior. Yang posterior di belakang sana. Ini posterior tibia di belakang dari malleolus medialis. Kalau tadi di depan malleolus medialis. Yang ini